Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar ya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur selalu kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah kepada kita tidak akan pernah berhenti. Walaupun berhenti nyawa kita, nikmat Allah bagi orang beriman tidak akan pernah terputus. Di antara nikmat Allah kepada kita, Allah telah sempurnakan kepada kita bulan Ramadan, dan Allah masukkan kita kepada bulan Syawal, bulan yang dimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita amalan-amalan yang tetap terus harus kita jaga walaupun setelah Ramadan. Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Ramadan untuk kita dengan tujuan agar kita beribadah pada Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan untuk kita agar kita dapat melatih diri kita sehingga setelah Ramadan kita menjadi orang-orang yang terlatih, orang-orang yang memiliki bekal hidup yang baik, orang-orang yang terbiasa dengan amal saleh, orang-orang yang memiliki ketakwaan. Karena itulah tujuan daripada Ramadan. Jika ada yang memahami bahwasannya ketika hilang Ramadan berarti telah selesai ibadah ini, atau jika telah habis Ramadan berarti sudah selesai tugasnya sebagai hamba, maka dia belum memahami sebenarnya makna dari Ramadan. Ramadan hanya bulan pelatihan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebiasaan-kebiasaan baik agar di luar bulan Ramadan kita menjadi orang yang hebat dalam ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal ini adalah berpuasa di bulan Syawal. Di dalam hadis dari riwayat Muslim dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, juga dari sahabat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan, thumma atba'u sittan min Syawal, kana kasyam dahr."
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia mengikuti 6 hari di bulan Syawal, maka bagi dia pahala bagaikan puasa dahrun, puasa terus menerus tidak akan pernah berhenti. Ya ibadallah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, pahala Allah bagi kita begitu berlipat ganda. Di Ramadan Allah lipat gandakan dengan Lailatul Qadar. Di Syawal Allah lipat gandakan. Barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dia bagaikan puasa 1 tahun penuh tanpa berhenti. Mampukah kita puasa 1 tahun penuh tanpa berhenti? Kalau kita tidak mampu, maka Allah berikan kepada kita sebuah solusi amalan yang ringan, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya bagaikan orang berpuasa 360 hari. Bagaimana bisa? Disebutkan oleh para ulama, fa innal hasanah bi asyarati amsalha. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan, minimal satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jika seandainya Ramadan 30 hari dikali 10 kali lipat, maka menjadi 300 hari. Lalu ditambah dengan 6 hari Syawal, 6 hari dikali 10, maka menjadi 60 hari. Maka puasa Ramadan dibarengi dan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, bagaikan puasa 360 hari. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Allah tahu kita lemah, tapi Allah berikan pahala-pahala yang dimana pahala itu sederajat dengan orang yang puasa setiap hari. Ya ibadallah, ini kesempatan yang besar bagi kita. Kita telah melakukan puasa Ramadan, tinggal 6 hari saja kita lakukan puasa ini, kita bagaikan mendapatkan kebaikan yang tidak akan pernah berhenti. Sebagian mazhab Syafi'i berpendapat, kau boleh puasa ketika tanggal 2 Syawal, lalu kau berpuasa tidak berhenti. Tapi sebagian dari mazhab Ahmad bin Hanbal mengatakan, kau boleh berpuasa kapan saja yang penting bulan Syawal. Bahkan sebagian mazhab berpendapat, kau boleh berpuasa di pertengahan bulan Syawal, karena di awal-awal bulan Syawal, terutama tanggal 1 Syawal, terlarang puasa karena hari raya, hari makan dan minum. Begitupun sebagian berpendapat hari kedua, hari ketiga, hari keempat, jika kau masih memiliki tamu, engkau masih berziarah kepada orang lain, alangkah indahnya kalau kau berziarah, kau sambil makan, kau sambil tertawa, kau sambil bergaul. Tapi ketika kau akhirkan puasamu sedikit, engkau dapat silaturahmi, engkau dapat makan, engkau mendapatkan kenikmatan, dan engkau mendapatkan puasa juga di akhir Syawalmu. Kapanpun kita lakukan, yang penting masuk dalam bulan Syawal, maka kita masuk dalam keutamaan ini. Walaupun terjadi perselisihan ulama, apakah bagi mereka yang melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal disyaratkan harus sempurna Ramadannya? Artinya, bagi mereka yang memiliki hutang Ramadan karena sakit, atau karena safar, atau karena haid, atau karena nifas, bolehkah mereka berpuasa di Syawal 6 hari sementara Ramadan mereka belum komplit? Maka di sini terjadi perselisihan ulama. Yang pasti Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Jika kita sempurnakan dulu Ramadan kita, tentu itu lebih sempurna. Lalu kita ikuti 6 hari di bulan Syawal, tentu kesempurnaan itu lebih baik. Disebutkan oleh para ulama, mengapa menjaga amalan di bulan Syawal ini termasuk salah satu keutamaan. Yang pertama, selain yang kita sebutkan tadi, berpuasa di Syawal akan menggugurkan dosa, atau bahkan akan mendapatkan pahala bagaikan orang berpuasa 1 tahun 360 hari. Di antaranya juga, mengapa kita harus berpuasa di bulan Syawal? Karena puasa Syawal itu bagaikan puasa ba'diyah. Puasa Sya'ban itu bagaikan puasa qabliyah. Sebagaimana kita sholat butuh qabliyah dan butuh ba'diyah. Mengapa kita sholat butuh qabliyah dan butuh ba'diyah? Agar qabliyah dibutuhkan, agar kita masuk sholat wajib dalam keadaan sudah tenang. Qabliyah mempersiapkannya. Ba'diyah setelah sholat, kenapa kita sholat lagi? Karena bisa jadi wajib kita penuh dengan kekurangan, kelalaian, tidak sempurna, maka kita sempurnakan dengan ba'diyah agar wajib kita lebih sempurna. Maka kata para ulama, begitupun engkau puasa di Sya'ban dan di Syawal, agar Ramadanmu sempurna sebagaimana sholat qabliyah dan ba'diyah, begitupun
puasa qabliyah Ramadan yang dikatakan Sya'ban, puasa ba'diyah Ramadan dikatakan Syawal, agar menyempurnakan puasa wajib kita di bulan Ramadan. Dan di antaranya juga dikatakan oleh para ulama, mengapa kita harus puasa Syawal? Karena orang yang berpuasa Syawal dan mampu melakukan puasa Syawal, padahal itu berat. Bagaimana tidak berat? Di waktu yang dia sudah berhenti puasa Ramadan, yang ketika Ramadan berhenti banyak manusia senang, lalu dia tiba-tiba harus memulai lagi puasa Syawal, dan itu butuh perjuangan untuk dirinya. Dan jika dia mampu melakukannya, maka kata para ulama, itu tanda bahwasannya Ramadan dia adalah mabrurah, Ramadan yang baik dan Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu ciri amalan diterima oleh Allah, orang yang melakukan amalan tersebut terus melakukan kebaikan setelah amalan itu dia lakukan. Sebagaimana orang haji, kapan orang dikatakan hajinya baik? Ketika dia pulang haji, dia lebih baik daripada sebelum berangkat haji. Begitupun orang Ramadan, kapan dikatakan Ramadannya baik? Ramadannya makbulah, diterima. Ramadannya mabrurah, Ramadannya itu dicintai oleh Allah. Ketika ba'da Ramadan, tetap dia dalam kebaikan dan melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu tanda-tanda orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasa Ramadannya. Di antaranya juga disebutkan oleh para ulama, mengapa kita harus puasa Syawal? Dikatakan oleh para ulama bahwasannya nikmat Allah yang paling besar adalah Allah ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita, Allah berikan kita kebaikan yang lebih baik. Dan tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada malam-malam Lailatul Qadar. Tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada Allah ampuni kita di bulan Ramadan. Maka karena kebaikan di bulan Ramadan, karena rahmat dan kemurahan Allah di bulan Ramadan, kita berpuasa di bulan Syawal, menunjukkan syukur kepada Allah. Syukur dengan ibadah kepada Allah. Ya Allah, Engkau memberikan kami Lailatul Qadar, Engkau memberikan kami ampunan, Engkau menghapuskan dosa-dosa kami, Engkau mengangkat derajat kami, padahal kami hamba-Mu yang malas, atau padahal kami hamba-Mu yang lemah, padahal kami hamba-Mu yang terkadang maksiat kepadamu. Tapi karena kebaikan-Mu ya Allah, Engkau berikan kebaikan-kebaikan Ramadan kepada kami. Maka orang mukmin dia bersyukur kepada Allah karena diberikan kebaikan-kebaikan akhirat oleh Allah. Dia bersyukur dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh para ulama, mengapa kita tetap harus melakukan puasa di bulan Syawal. Dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya Ramadan itu tidak berhenti dengan berhentinya dan habisnya waktu Ramadan. Artinya ibadah tidak berhenti dengan habisnya Ramadan. Allah tidak ada pada Ramadan saja, Allah ada di setiap waktu kita. Kebaikan Allah tidak ada pada kita pada Ramadan saja, tapi kebaikan Allah kepada kita ada setiap saat. Kita menjadi hamba Allah bukan ketika Ramadan saja. Kita harus menjadi hamba Allah di setiap saat kita. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah bukan ketika Ramadan saja, tapi kita mendekatkan diri kepada Allah sampai kematian ini menghampiri diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Maka kita menjadi hamba yang baik, mendekatkan diri kepada Allah, bertobat kepada Allah, menjadi orang-orang yang terus bersyukur kepada Allah, bukan hanya terkait dengan waktu Ramadan, tapi sampai Allah cabut nyawa kita. Maka di antaranya pula tetap melakukan amalan kebaikan di bulan Syawal, itu menunjukkan keistiqomahan, menunjukkan komitmen yang baik untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ahabul a'mali indallahi ma dama sahibu wa in qal." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang terus-menerus walaupun dia melakukannya sederhana dan sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, kita menahan diri kita dari memakan yang halal. Maka di luar Ramadan jangan pernah makan yang haram. Beras, makanan, buah, bahkan apapun yang ada di kulkas kita ketika Ramadan itu punya kita. Kita yang membelinya, kita yang meletakkan di kulkas kita. Tapi kita bisa menahannya sampai Allah tentukan waktunya. Itu cuman sebagian dari simulasi bahwasannya jangan pernah kau makan yang bukan milikmu di luar Ramadan. Ramadan, kita tidak mendatangi istri kita yang pernah kita minta kepada bapaknya dan kita telah memberikan mahar kepada dia, dan wali dan buku nikah pun ada pada kita. Dia halal untuk kita. Tapi Ramadan kita bisa meninggalkannya padahal dia halal untuk kita. Allah inginkan di luar Ramadan kita lebih jaga diri kita dari yang haram. Bagi mereka yang tidak memahami makna-makna ini, mereka sangka puasa Ramadan hanya menahan haus dan lapar. Mereka sangka puasa Ramadan hanya menahan syahwat mereka di bulan Ramadan dari istri mereka. Lalu di luar Ramadan mereka lupa dengan makna-makna Ramadan ini. Maka ini seperti orang yang belajar dalam sebuah pelatihan dan tidak bisa memetik sebuah ilmu dalam pelatihan itu. Kita, yang Allah inginkan dari kita adalah kebaikan untuk diri kita. Bahkan Allah katakan di Quran, la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan itu agar kalian bertakwa. Itu intinya. Ketakwaan itu dipancarkan dengan amal soleh. Ketakwaan itu dipancarkan dengan beribadah kepada Allah. Ketakwaan itu dipancarkan dengan meninggalkan yang haram. Ketakwaan itu dipancarkan dengan mengerjakan yang wajib. Itulah ketakwaan. Jika dia tidak melakukan ketakwaan ini, maka dia belum mengerjakan dan belum mendapatkan hakikat Ramadan sebenarnya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini memberikan kepada kita kekuatan pancaran keimanan, memberikan kepada kita kekuatan ketakwaan, memberikan kepada kita ampunan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan dengan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan agar istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kekuatan agar kita tetap terus bisa beribadah kepada Allah sebagaimana kita beribadah di bulan Ramadan sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Rabbi ya muqallibal qulub, ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم تقبل رمضاننا، اللهم تقبل إيماننا، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.